Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia semangat semangat masih ya Kak ya di penghujung kegiatan kita nih di PKG. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kemudian mengingatkan terus, maaf ya Kak untuk tugas. Ini yang apa di penghujung ini mudah-mudahan tugas lancar karena nanti sayang nih di akhir-akhir karena masalah tugas nanti kelulusannya bermasalah ya Kak ya. Baik Kak, ini di pertemuan kita di tatap maya yang ke-14. Hari ini materi kita yaitu refleksi aksi nyata. Nah, harusnya di tanggal 4 semalam ya Kak, batas akhir aksi nyata kita video pembelajaran. Nah, hari ini refleksi dari video pembelajaran kita itu. Nah, apa saja yang kita jumpai, kemudian apa yang sudah kita pelajari, nampak apa belum di aksi nyata kita itu, atau sebagai perbandingan dari video awal kita kemarin. Nah, baik kakak-kakak sekalian, sebelum mulai, seperti biasanya kita doa bersama. Silakan Kak Budi atau Kak Pram, bolehlah Kak Pram pimpin doanya Kak, silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kakak-kakak sekalian, sebelum kegiatan Zoom kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kakak-kakak yang sudah upload video, nanti kita sama-sama, walaupun nanti ada yang belum juga ya, nanti sama-sama kita refleksikan video kita, dan yang belum mengupload silakan segera nanti diupload videonya. Kemudian refleksi nanti kita di sini ada, kita nanti dibagi kelompok seperti biasa merefleksikan tugas video kita. Nanti di dalam video itu apa saja yang kita jumpai. Nah, refleksi kita ini nanti kita menggunakan dengan kerangka Borton kalau nggak salah. Dengan menggunakan what, know what, dan so what ya Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan dari sesi kita hari ini. Ini dia. Tujuannya kita melakukan refleksi selama aksi nyata. Kemudian kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi kita, profesi serta keberpihakan kepada peserta didik. Nah, kemudian agendanya. Nah, ini dia Kak agenda kita hari ini. Pembukaan sudah, kemudian doa bersama, kemudian nanti ice breaking, lanjut kita berbagi refleksi aksi nyata, kemudian diskusi mengenai bagaimana kita dapat melakukan refleksi aksi nyata, kemudian presentasi serta umpan balik dan penutup. Nah, jadi nanti kita lama waktunya nanti di apa ya Kak, di diskusi tentang aksi nyata yang sudah kita buat, video yang sudah kita buat, kemudian kita presentasikan. Nah, seperti yang kita lihat bersama Kak sebelum kita mengupload video kita itu, di situ kan ada rubrik tuh Kak. Nah, rubrik itulah penentu atau penilaian kita tuh. Nah, jadi nanti di sana ada beberapa aspek-aspek yang dinilai dalam video kita itu sudah memenuhi atau belum. Nah, di situ nanti kita merefleksikan video kita masing-masing. Nah, kira-kira nanti ini bagi yang belum upload, kira-kira videonya itu nanti bisa mencakup atau tidak
terkait dalam rubrik penilaiannya. Di situ mulai dari pembukaan, kemudian yang sampai ke penilaian otentik. Nah, dalam bentuk permainan nyata ya Kak. Ada nggak kira-kira Kakak buat di sana dalam video itu kegiatan yang melihatkan penilaian otentiknya, yang menampilkan penilaian otentiknya, yaitu bermain dalam bentuk asli atau dalam bentuk sehari-hari, bentuk aslinya, bentuk nyata. Nah, kemudian Kak Budi, silakan Kak siapkan ice breaking. Kak Bahari, kita ice breaking sebentar sambil nanti kita menunggu berbagi refleksinya. Silakan Kak Budi lah dulu, ini yang banyak nih referensi ice breakingnya nih orang pramuka. Silakan Kak Kak Bud. Bari aja dulu Kak. Kak Bari senior saya segan pula Kak. Enggak, justru yang junior nih nampilkan kepada yang senior nih. Nanti gantian Ya yang senior betul, lagi. betul. Saya dah habis bahan dah. Ah itu bingung ice breaking lalu Zoom ini kayak mana bagus ini ya. Buka kameranya. Nah, nanti nampak tuh ice breakingnya gimana tuh. Tunggu dulu ya. Ayo, Dulu, Kak. silakan di apa dulu Kak? Maaf Kak, terlambat Kak Bung, masih Ya. di jalan Kak, mau ikut rakor Kak, ikut rakor dengan PPK. Ada Kak Bud? Ada, satu atau dua harus ada. Ada nih, apa ya? Bismillah, yuk. Bismillah aja dulu. Hidup kamera nih Kak. Ya. Nggak nampak ngolap. Tunggu. Oke, buat keluar loh, biar terang. Selama tahun 2024, nilainya naik menjadi 26,74 miliar dolar Amerika Serikat. Menghilangkan ketergantungan pada impor pangan dan bahan bakar, pengembangan industri dengan memaksimalkan hilirisasi, serta kecukupan gizi. Oke, kakak-kakak, kita aktifkan kamera semua kakak-kakak. Awak, biar kita melepas kangen kan. Ya, betul Kak Bud. Nah, yuk kakak-kakak, Kameranya belum bisa kita buka nih. Di on cam kan dulu. Dah. Kita sama-sama ya kakak-kakak ya. Harusnya ini kan kelihatan nih. Tapi karena apa kita manfaatkan situasinya. Nanti kita nyanyinya sama-sama. 1 tambah 1. Kayak mana lalu ya Allah. Oke, tunggu. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah kacamata. Ya. Gimana kakak-kakak? Bisa? Bisa. Nah, dia sampai 5 nih. Kita sampai 2 tuh sampai 5. Sampai 5. Nah, sampai 5. Yang ketiga lagi kan 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah kamera cekrek. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah menara. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 2, marilah berdoa. Ya, aturannya tadi nih sebelum berdoa iya, tadi nih. Tadi kan. Tapi jadilah.
Gimana kakak? Bisa kakak? Ayo, ice breaking kita bentar dulu. Siap. Tak nampak kali, nggak nampak kali mana tampilannya Pak Budi. Mana Kak Budi? Kak Riko harus on cam biar kelihatan. Nah, Hah? nih gini aja Udah. kita on cam. Nggak hidup nih kamera kakak. Kalau on cam nampak semua? Tidak juga dah. Nah, ini memang nampak wajah aja nih. On cam kan? Nah, bisa dimulai kakak-kakak. Tak juga nampak Budi dah. Tak juga nampak Budi kan? Sama-sama kita. 1, 2. Kamera Kak Budi enggak nampak kamera. Kamera tak nampak. Sini nampaknya. Nampak tak? Aktif. Ya lah. Loh, Udah. tempatku kok enggak kelihatan kamera. Kok bisa? Yuk. Nah, dah yuk. 1, 2, 3. Hilang. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Jari kiri, juga Jadi jembatan. Jari kanan, 2 jari kiri. Ku gabung jadi 1, jadilah kacamata. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah kamera. Cekrek. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Ku gabung jadi 1, jadilah menara. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Hilang lagi. Marilah berdoa. Berdoa gini berarti itu. Kan jodohnya, amin. Udah. Yuk, sambung Kak Jai. Sini mesin. Yo Kak Bari. Silakan Kak. Ada Kak bahan, nggak ada. Budi yang senior tuh. Ya nih yang orang pramuka nih harusnya ya kan. Ya. Ada lagi Kak Bud? Ada lagi Kak Bud? Habis Kak. Besok aja kita pertemuan selanjutnya udah saya persiapkan besok tuh. Siap. Siap Kak. Kita lanjut ya. Kak. Sekarang kita masuk ke berbagi refleksi aksi nyata. Nah, masih ingat ini Kak? Kerangka Borton ya. Kita hari ini refleksinya menggunakan kerangka Borton ya. Dalam merefleksikan yaitu apa, terus apa, sekarang apa. Kemudian ya pertanyaannya what? Nah, dalam kerangka Borton ada what, so what, dan no what. Nah, dalam tahap what, apa pengalaman yang kakak-kakak dapat saat melakukan aksi nyata? Ceritakan. Kemudian bagaimana perasaan kakak-kakak dan tindakan apa yang kakak-kakak lakukan dalam pengajaran. Nah, kita lanjut di tahap so what. Setelah kakak-kakak melakukan pengajaran, apa yang kakak-kakak analisis dari kegiatan yang kakak sekalian lakukan. Kemudian tunjukkan pemikiran kritis kakak-kakak. Kemudian apa yang kakak-kakak renungkan dalam pengajaran. Nah, tahap terakhir, tahap no what, apa yang kakak-kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Nah, nanti ini sebagai acuan ya Kak, dalam kakak membuat refleksi. Jadi nanti di dalam tahap what ini ada 2 pertanyaan, kemudian so what dan no what. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Ini nanti kakak-kakak sekalian sebagai acuan kakak-kakak untuk merefleksikan, membuat refleksi di kelompok. Nah, kemudian nanti kakak-kakak presentasikan.
Nah, di sini diskusi kelompoknya yang pertama, nanti kakak-kakak dibuat menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan refleksi aksi nyata sesuai pengalaman yang dialami ketika melakukan aksi nyata. Nah, jadi nanti kakak-kakak dibagi ke dalam 3 kelompok, kemudian kakak-kakak diminta untuk mendiskusikan refleksi kita sesuai pengalaman ketika melakukan aksi nyata. Kemudian tuliskan dalam bentuk Word, PPT atau Canva. Nah, ini nanti tugasnya juga diupload di refleksi aksi nyata di LMS ya Kak. Nah, jadi di sini kita diskusikan dulu tugas refleksinya. Nanti kakak tuliskan dalam bentuk Word, PPT atau Canva. Kemudian nanti di sini waktunya dalam berdiskusi nanti diberikan 30 menit atau lebih nanti. Kemudian jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Nanti kita gabung lagi nanti ya Kak ya. Nah, silakan kakak-kakak siapkan. Ini tadi harusnya kita pakai laptop ya Kak ya. Nah, kemudian di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang sudah kita lakukan selama tatap muka kemarin pada modul 2.1 sampai 2.5 di sini materinya. Jadi nanti kakak cukup buat dari 3 ini menggunakan kerangka Borton. Di sini juga sudah ada pertanyaan setiap tahapnya. Jadi kakak tinggal diskusikan tahap per tahapnya dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tiap tahapnya. Nah, kita mulai ya Kak ya. Saya buat kelompoknya. — 30 menit cukup Kak? Kurang tahu juga, Kak. Nah, 35. Nanti kalau nggak cukup kita tambah ya. Siap, Kak. Nah, silakan Kak join ke kelompoknya masing-masing Kak. Kak Bari silakan gabung Kak ke grupnya Kak.
saya. Kak Bari. Mau ambil Ona ke mana? Ona ke mana? Ona, kamu udah tahu. Tinggal lah. Kak Bari. Mungkin lagi apa mungkin? Kok enggak dengar? Oh, Udah. udah gabung dah. Nah, nanti Kak Budi, Kak Pram buat di Word, di Canva atau di PPT ya. Walaupun ini Kak Pram, Kak Budi belum ya refleksinya belum diupload ya. Nah, terkait pertanyaan ini Kak. Makan lu. Hitungan rekor jalan. Pertanyaan 1, oh 2 ya, setiap buat 2 pertanyaan. So what 2, no what 1. Ceritakan Kak ya, diceritakan setiap pertanyaannya ya. Oh berarti 5 ini pertanyaannya Kak ya? Ya. Nah, Pak Uji suaranya di off kan Kak? Alah ditutup pula sama dia. Ale apa tadi Pak Pram? Apa Bun? Soalnya tak belum bawa nak moto ha. Moto lah di Ya, aku bilang ke apa? Kak Sandy, aku pun aku screenshot. Itulah. Kak Budi pakai laptop kan? Tak pakai HP. Oh, sama. Nunggu Kak Sandy lah apa info pertanyaannya. Tapi katanya Mikel siap. Video itu atau yang modul? Ya video udah bukan video, yang refleksinya ini. Refleksi yang mana? Ini loh. Tugas refleksi itu ha. So Modul berapa tuh? Hah? Udah ada jawabannya. Apa Bud? Lada? Cek WA. Yang ini nih tugasnya nih. Yang harus kita bikin tuh. Udah dikirim tuh di WA. Buka lah WA ya. Wih. Enak bos ngopi. Suara itu loh di on kan. Masih connect baru buka WA. Pak. Soalnya apa lo Pak? Yang jelas merefleksi video mungkin nak, video pembelajaran kita. Udah dapat dah. Tapi dia harus dijadikan Word atau PDF. Bapak kan pandai kan? Buatkan Pak. Bisa memandai. Kau lah yang nanti yang buatkan Pak ya. Udah jadi tuh. Kalau itu udah jadi tuh. Tapi nanti Bapak tinggal bacakan itu aja yang kirim itu.
Orang ini ke Pekanbaru besok pagi. Kak Sandy, San. Loh, ini apa tapi Bud? Video pembelajaran ini. Video pembelajaran mana? Oh, yang tugas refleksi itu. Iya. What, so what, no what. Sama tuh, itu soalnya. Sama itu aja dibaca. Pas tuh. Itu soalnya Nggak udah bisa dikirim sama. dibuka. Hah? Ya, screenshotnya aku kiriman soalnya nih. Sama kakak Pramuji. Aduh, ngapa banyak betul. Aku tidak nampak, Bud. Di mana ya, di Dorlan? Di mana? Mengunduh pula sebanyak itu tugas refleksi. Oh, ini aja aku kirim ke bapak nih. Nanti kayak mana bukanya ini? Aku nggak paham buka di laptop nih. Ini punya Kak Sandy yang di apa nih? Tidak Refleksi. punya awak tuh. Yang di mana? Nggak ada. Aduh, so banyak ini. Baca WA, Pak. Dah. Ngapain ini masuk ke sini nih? Keluar. Ngapain ke sini? Keluar. Salah kamar. Penyusup. Keluar. Ngapain sini nih? Soalnya tadi mana? Kok hilang aja soal tadi. Nyawa kirim ke ibu kerjakan Ya. nanti biar awak presentasikan. Apa Oke. pengalaman yang Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata? Ceritakan bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran. Oh, buka WA. Udah. Bukan itu Bu Neneng, biar dia ngerjakan Pak. Kita nanti yang presentasikan. Loh, kok keluar lagi dia? Bu Neneng memang enggak kelompok kita kok. Kata dia salah kamar tuh, kok kesini lagi dia? Suka masuk kamar orang. Mana Kak Bud? Tadi Bu Neneng kesini dia Kak. Keliling dia. Apain dia keliling-keliling? Cari referensi enggak? Berarti apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata? Ya, ceritakan. Berarti ketika membuat video gitu Kak, video pembelajaran. Ya, ceritakan Kak. Ya, bagaimana perasaan. Terus sobat setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan kehidupan pemikiran apa yang Anda dalam pengajaran.
Kak Fauzi. Ini Dia lagi kegiatan rapat aja, Kak. Lagi rapat Oh, rakor PPS sama PPK kata dia. Gaji Kak Fauzi ini triple ini nih. Lulus PKG kemarin Kak? hah? PPG kemarin lulus? Belum keluar hasilnya? Tanggal 12 pengumumannya. 7 hari lagi nih. Mudah-mudahan lah Kak. Amin. Amin. Kalau udah pasti lawak nih udah yakin awak. Ya kan Kak Pram? Belum tahu Ya Kak. kan Pak Kak Pram? Kalau udah iya. pasti udah yakin awak ya kan? Udah Kak Bud? Sikit lagi Kak.
Pram, udah Iya Kak Kak Pram? Budi, Udah masih kan? proses, masih proses nih cuman mana apanya buka uwutnya nih. Kok muka uangnya macam mana? Nanti itu dipresentasikan loh. Nak ku simpan di Word nanti kan bisa di apa. Ini kan cuma satu soal aja yang bisa di apa.
Mungkin pengalamannya apa mungkin ya, Bun? Pengalamannya siswa antusias, ya kan? Gitu, bisa Pengalaman, seperti itu. pengalaman pertanyaan nomor berapa? Ya, nomor pertama tuh pengalaman saat melakukan aksi nyata tuh kan yang jelas antusias siswa itu sangat tinggi. Nah, di mana siswa itu terlibat dalam kegiatan aksi nyata, terus mereka itu lebih termotivasi dan terhubung dengan materi pelajaran karena dapat langsung mempraktekannya. Ya gitu. Betul. Oh, ini saya betul-betul. Terus juga tantangan dalam pengelolaan waktu dan juga tempat, mungkin fasilitas, ya kan? Jadi mengatur waktu yang tepat, apalagi banyak jadwal yang padat nih kan. Ujung-ujungnya, nah itulah tuh. Mungkin dari tempat, waktu, terus fasilitas. Memang dalam kegiatan aksi nyata ini memang memerlukan persiapan yang sangat matang. Ya kan, tidak boleh instan seperti Kak Budi mendadak-dadak itu memang hasilnya tidak maksimal. Anjir. Ke situ pula, oke. Apa Bun? Bud, Ya kak? yang tugas refleksi aksi nyata punya kakak kan udah dihapus tuh. Ah, Itu bukan bukan seperti itu deh kak, bukan itu yang refleksi kebermaknaan kemarin itu kak. oh berarti dihapus aja itu ya? Nah, itu di-upload ulang lagi aja, nanti muncul itu. Oke kak. Salah upload kakak tuh bukan yang itu yang kebermaknaan. Yang ini nih kan, yang ini nanti diupload nih kan. Ah, yang itu tuh yang Makanya awak tadi itu. kok baca soalnya kok beda juga ya. Ini beda soalnya ini Kak bilang. Itu yang kemarin itu yang setelah kita tatap muka kemarin itu refleksinya. Awak kemarin jelas tak apa kata. Itulah. Berarti nanti yang bawah ini dimasukkan yang ini kan Kak. Ya, yang ini yang dibuat sekarang ini. Masukkan ke berarti nanti di uploadnya boleh Word Kak. Kalau bisa di Word, di PDF kan aja lah. Di PDF kan ya Canva Ya, minimal ya Kak. Canva PDF kan ya lah ya. lebih mantap di Canva kalau di atau di PPT. Oh, iya. Canva.
Ngabut. Belum, Bos. Bapak lah. Kalau lah sini kata-kata biar aku masukkan ke kanpanya. Lah belum. Biar aku masukkan ke apa? Ke kanpa. Pengalaman yang didapat saat melakukan aksi nyata, ada Bun? Bapak, lah Bapak ketik, Pak, belum? Nggak aku tulis dia apa ini. Di mana? Terus diketik di mana saja banyak ini. Ini Mika ngojen aku nih kalau lah Mika ketik kan, aku tinggal apa aja. Copy tulisan Mika. Nanti aku masukkan ke apa ini? Gambar-gambar ini. Tulis saja antusias siswa yang dengan melakukan aksi pengalamannya kan, kita dapat mengetahui antusias siswa yang sangat tinggi. Karena siswa merasa lebih termotivasi dan terhubung langsung dengan kegiatan pembelajaran dalam kurung praktek. Berarti olah kau tuh Bun, memandai aja. Kalau olah punya kau aja Bun. Belum sumpah. Ini loh tak masa PPT tak keluar dari tadi. Jaringan apa jelek ya Allah, cuman dulu yang keluar Ya kacau nih, macam mana kita nak apa presentasi? Cuma gitu. Wih semangat. Apa judulnya tadi? Pakai ini aja lah. Pengalaman itu jawaban yang what tuh nomor 1. What ya nomor 1 ya? Pengalaman yang didapat saat melakukan aksi nyata. Ya sabar sih. Ini kan para bula pula. Awak nak copat kan pai bula. Baru 1 soalnya Bun. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak lakukan?
Cabut. Belum sayang, sabar. Cie. Kacau kok. Habib lagi pening dia tuh, Kak Bud. Ngapa dia Kak? Mau ngedit videonya. Oh video apa dia? PPG. Video Ukin dia. Ya, Waduh. Gampang gitu. suruh telepon Kak Budi gitu ya. Ya. Selesai itu nanti itu. Lamanya Bun. Jangan dengan ini susah, sabar Le. Pengalaman. Dari mana nih Kak Jai nih? Kak Jai, Ya, kira dari mana pula? dari apa tadi Kak? Dari WC bentar. Kakak pekan baru besok Kak? Ya, Berapa hari Kak? sampai Jumat. Cair lagi melata Iya, jalan-jalan terus. melanda Makanya, terus. Jai tuh besok mau ikut dia tuh. nanti setelah ini nanti kita apa ya, kita close ya, langsung nggak usah live ya. Kita bahas tugas nanti. Siap Kak. Mana yang lain nih? Waktunya udah habis nih. Belum masuk. Nah, Kak, kira-kira siapa nih yang mau presentasi duluan nih? Dapat semua ya gilirannya ya.
Nanti masing-masing silakan kakak ceritakan, kakak berbagi refleksi pengalamannya dalam tugas aksi nyata, video ya, video aksi nyata terkait dengan menggunakan kerangka Borton. Nah, setiap tahapnya nanti ada 2 pertanyaan dan yang terakhir itu 1 pertanyaan. Silakan kakak-kakak ceritakan. Terserah nih siapa yang mau jadi volunteer yang pertama nih. Kita bagi-bagi aja nih waktunya sekitar 30 menit lah atau 25 menit. Nanti bagi-bagi aja kita sedikit-sedikit nanti ya Kak. Silakan. Kak Jai mana nih Kak Jai? Puisi lagi Kak Jai. Sakit perut Kak Jai. Sudah kayak Kak Pram udah kan udah upload kan? Nanti bisa di apa lagi Kak dibagi-bagi refleksinya sama kawan-kawan ya Kak. Kak Hari udah upload, Kak Pram udah, Kak Budi belum. Nah, nanti yang belum diupload, yang sudah kita buat ini nanti silakan diupload. Tapi sebelumnya kita berbagi berbagi pengalaman dan refleksinya ya. Silakan, boleh Kak Pram atau Kak Budi lah. Kak Pram aja lalu Kak. Nanti yang lain ketika temannya nanti presentasi, boleh nih saling tanya jawab, boleh. Silakan Kak Pram atau Kak Budi, boleh. Ini sesuai dengan yang pertanyaan gitu, Kak? Ya. Kira-kira yang sudah kakak upload itu sudah sesuai nggak dengan pertanyaan itu? Oh, berarti merefleksikan yang diupload. Ya, merefleksikan yang diupload, kemudian merefleksikan video, kita ngambil video itu. Oh, oke. Mana pertanyaannya tadi ya? Bentar Kak ya. Nah, ini dia. Karena perasaan setelah melakukan pengajaran. Nah, ini dia Kak. Yang what? Ceritakan pengalaman Kak Pram ketika melakukan aksi nyata. Video ya. Ya Kak. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin yang sudah tentang pengalaman hasil aksi nyata yang kami lakukan. Pertama sekali soalnya yaitu pengalaman saat melakukan aksi nyata. Dan salah satunya yaitu yang pengalamannya mungkin dari melihat dari sisi siswanya terlebih dahulu. Mungkin aksi nyata itu kan termasuk kegiatan yang nyata dalam pembelajaran PJOK. Mungkin secara garis besarnya praktek langsung dari pembelajaran itu. Jadi pengalaman saya yang pernah saya lakukan salah satunya yaitu antusias siswa itu sangat tinggi ya. Ketika kita mau melakukan kegiatan aksi nyata atau praktek secara langsung. Karena apa? Setelah saya amati siswa itu semangatnya lebih tinggi karena terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Terus di sisi lain
di sisi lain siswa antusiasnya sangat tinggi. Juga yang jadi pengalaman saya yaitu tentang pembuatan video pembelajaran itu tentang dalam pengelolaan waktu mungkin. Dalam pengelolaan waktu, terus tempatnya dan juga fasilitasnya. Memang secara garis besar tuh kalau ibarat pengelolaan waktu dan juga tempat serta fasilitas pendukung untuk kegiatan aksi nyata memang harus betul-betul dirancang sematang mungkin atau sejauh-jauh hari memang harus dirancang itu. Pengalaman saya pribadi lah mungkin kemarin tuh. Awalnya skenarionya dari awal sudah kami persiapkan gini, mungkin terkendala faktor ya mungkin ada waktu pengalaman saya membuat aksi nyata itu memang saya minta bantuan teman gitu ya awalnya. Terus memang sudah saya rancang mungkin dari peralatan sudah saya siapkan, pas sudah kami tentukan harinya ya tahu ada kendala, maksudnya ya yang jelas istri teman kena kemalangan gitu, sakit kan ya, akhirnya nggak jadi. Terus opsi selanjutnya ya mau nggak mau ya mau buat sendiri gitu, padahal udah mungkin itu pengalaman ya memang harus betul-betul dipersiapkan gitu. Seandainya opsi pertama gitu kan ada kendala kan, memang kemarin tuh opsi kedua memang nggak terpikir sampai ke situ. Nah, itu makanya mungkin dari sisi hasilnya mungkin kurang apa, memang tidak sesuai dengan skenario awal memang pada awalnya. Itu, Pak. Terus berikutnya dengan melakukan aksi nyata paling tidak kita mengetahui kemampuan individu siswa ya, dari segi fisik mungkin dari keseluruhan, baik itu pengetahuan secara kognitif, terus juga psikomotor dan juga afektif. Mungkin dari kegiatan aksi nyata secara langsung kita bisa melihat kemampuan siswa per individu. Mungkin itu. Terus bagaimana perasaan atau tindakan yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran? Perasaannya sebetulnya ini sebuah tantangan sih, dalam artian kan untuk pembelajaran yang lebih baik. Mungkin ya perasaannya di sisi ada senangnya dan juga ada tantangannya gitu. Ada di sisi senangnya karena kita paling tidak bisa dituntut untuk lebih kreatif dalam melakukan aksi nyata, melakukan suatu terobosan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar kita. Mungkin itu Kak, yang lain. Siap. Lanjut Kak, yang ke tahap berikutnya. Oke, yang SWOT mungkin yang setelah melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin setelah pembelajaran yang saya lakukan, pengamatan yang atau analisis yang saya lakukan yaitu mengamati kegiatan siswa dalam melakukan praktek. Mungkin kebetulan saya mengambil gerakan aktivitas gerak dasar lokomotor. Mungkin di situ ada lari, ya, jalan, lari, terus lompat dan loncat. Setelah melakukannya, saya amati, pas itu anak saya suruh praktek, terus sambil saya amati sebisa mungkin lah, yang jelas gerakan-gerakan jalan, gimana jalan, mungkin ada perlombaan sedikit, mungkin jalan cepat, terus lari, dimana setiap siswa saya suruh untuk berlari. Nah, di situ mencari, mungkin lari itu ada beberapa macam lari, mungkin salah satunya lari sprint atau lari jarak pendek. Terus dan juga kegiatan melompat, itu siswa melakukan gerakan melompat dengan melewati rintangan dan juga meloncat. Salah satu yang alat yang saya gunakan kemarin tuh
kotak kardus rintangannya. Lari gawangnya kemarin udah saya siapkan sih, tapi memang skenario awalnya gagal, akhirnya nggak lengkap secara garis besarnya apa peralatannya, karena kan keterbatasan waktu juga mungkin di situ apanya kan. Terus selanjutnya renungkan, memang kalau setelah saya amati, mungkin kalau memang jauh hari memang betul-betul dipersiapkan, saya yakin dan percaya mungkin sesuai dengan apa yang terutama yang saya harapkan lah gitu. Terus memang kita sebagai guru yang harus banyak ibaratnya merenungkan gimana pembelajaran PJOK ini lebih menarik lagi, siswa lebih termotivasi lagi, dan juga kita harus dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat terobosan-terobosan untuk pembelajaran PJOK yang lebih menarik dan lebih efektif. Mungkin itu aja, Kak. Siap. Mungkin ada yang lebih sempurna dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Pram. Silakan Kak Budi. Kak Budi. Halo. Kak Bahari dulu Kak. Lagi ada apa? Ada chatan bentar Kak. Ada apa? Penting bentar aja nih. Kak Bahari dulu atau siapa kayak bentar Kak? Siap, yang siap. Silakan. Nah, sebelumnya nanti habis ini silakan Kak Budi sama Kak Bahari ya, kemudian yang lain nyusul. Nah, sebelum itu kita diskusikan sedikit terkait yang sudah disampaikan Kak Pram, khusus untuk video yang di-upload atau yang aksi nyata yang dibuat oleh Kak Pram. Nah, umumnya video aksi nyata ini adalah perbandingan dari sebelum kita mengikuti pelatihan PKG PJOK ini ya Kak ya. Di awal kita juga ada namanya di video awal. Kemudian itulah bentuk perbandingan kita setelah kita di akhir atau akan selesai pendidikan PKG ini. Nah, kenapa perbandingan? Perbandingan ini maksudnya apa yang sudah kita dapat dalam pembelajaran di PKG ini, itulah kita tuangkan di aksi nyata. Apakah betul-betul ada perubahan dalam aksi nyata kita atau dalam bentuk pembelajaran kita di kelas terkait dengan materi-materi yang sudah kita dapat di PKG. Nah, di sana izin saya tampilkan ya Kak, sebentar. Saya tampilkan. Nah, jelas nggak Kak kira-kira Kak? Jelas Kak? Nah, di sini ada bentuk ngeblur ya? Iya Kak. Oh, gini aja, nggak usah di. Nah, dalam bentuk pembuatan aksi nyata kita atau tugas aksi nyata kita itu kan kita perlu memperhatikan yang pertama apa saja yang sudah kita dapat dalam pembelajaran di PKG ini. Yang paling utama itu satu kita diminta untuk membentuk lingkungan atau menciptakan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kemudian dokumennya apa? Kita membentuk sebuah dokumen atau membuat sebuah dokumen, di situ tentu saja modul ya Kak ya, modul ajar atau rancangan belajar yang memuat modifikasi lingkungan, kemudian
kemudian tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Nah, yang paling menonjol yang kita pelajari di situ intinya pembelajaran yang kita buat itu harus pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kira-kira kakak-kakak sekalian, khususnya nih yang sudah upload video, dalam video aksi nyata kakak-kakak yang sudah diupload atau bagi sudah yang mengupload ya kak, ada nggak kira-kira di dalam pembelajaran itu kakak membuat pilihan minat siswa, pilihan belajar, minat belajar ya kan kak? Seperti yang sudah kita sampaikan pun di awal-awal video pembelajaran, LKPD atau yang lain-lain sesuai dengan minat belajar peserta didik. Kemudian bentuk-bentuk apa namanya, kegiatan di lapangan itu berbentuk kelompok. Terus ada lagi yang namanya pembelajaran efektif yang menarik peserta didik, menarik minat atau ya menarik minat peserta didik kita. Nah, di situ dituangkan semua ada di dalam rubrik penilaian yang sudah ada di LMS kakak-kakak sekalian. Nah, terkait itu disitulah kita bisa menceritakan tuh pengalaman kita tadi, apa yang sudah kita dapat atau apa yang pengalaman yang kita alami ketika membuat aksi nyata. Apakah kita di situ sudah membuat rancangan pembelajaran yang sesuai yang sudah kita dapat, baik itu penilaian otentik, pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian apa namanya, menguatkan atau membuat rancangan belajar sesuai dengan minat belajar peserta didik kita. Kemudian apakah kita sudah membuat bentuk permainan atau bentuk penilaian otentik sesuai dengan kenyataan di lapangannya atau sesuai dengan kesehariannya, bentuk aslinya. Yaitu kemarin yang disebut dengan SEM ya Kak, Sport Education Model. Nah, di situ juga kita bisa membuat penilaian otentiknya. Kemudian apa perasaan kita? Nah, kakak ceritakan juga apa perasaan kakak-kakak sekalian dalam melakukan pengajaran tersebut. Nah, kemudian di tahap SOWAT, setelah kakak-kakak melakukan pengajaran, apa yang kakak-kakak analisis dari kegiatan yang kakak-kakak lakukan? Nah, tunjukkan pemikiran kritis kakak-kakak sekalian. Ya Kak, di situ apa yang kakak-kakak analisis terkait pembelajaran yang sudah kakak bawakan? Nah, yang maksudnya dianalisis di sini, sudahkah sesuai dengan apa yang sudah kita dapat di PKG ini? Nah, jadi maksudnya seperti itu. Silakan Kakak Budi lagi Kak, silakan, atau Kak Pram. Kak Pram, Kak Bahari, boleh ceritakan pengalamannya terkait apa yang sudah kita dapat di dalam pembelajaran PJOK ini sesuai dengan tahap atau framework Borton ini tadi. Ada 3 tahap deh ya, what, so what, dan know what. Silakan Kak Budi. Jadi inti refleksinya itu kita dalam membuat aksi nyata itu sudahkah dalam video kita itu masuk semua apa yang sudah kita dapat dalam pembelajaran atau pelatihan PKG ini. Khususnya yang paling mendasar yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Silakan Kak Budi. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan, mempresentasikan tentang aksi nyata yang telah saya bikin di sekolah dengan peserta didik. Di sini ada 3, yaitu what, so what, dan know what. Yang pertama yaitu what, apa pengalaman yang saya dapat saat melakukan aksi nyata. Nah, di sini pengalaman yang saya dapat saat melakukan pengambilan video aksi nyata dengan peserta didik,
Di situ saya mencoba memasukkan pembelajaran tentang diferensiasi yang berfokus kepada peserta didik. Tapi ya namanya kita kan sebelumnya menggunakan modul ajar kurikulum merdeka kayak apa namanya K13. Jadi susah ya Kak ya ternyata untuk memulai dari awal nih. Mungkin kalau kita biasakan apa namanya pembelajarannya itu kita ubah seperti yang udah ada modul yang sekarang mungkin lebih gampang karena anak-anak itu entah di kamera entah aslinya memang banyak diamnya malu entah gimana untuk membaca karakter anak itu ya kan butuh waktu juga Kak. Jadi selama saya tadi mengambil aksi nyata itu saya coba apa namanya mengapa anak tua mencoba memancing lah bisa nggak dia menguasai materi yang sebelumnya disampaikan di kelas terus di lapangan tadi bisa nggak dia dipraktekkan. Ternyata dari hasil video tadi memang aktif-aktif cuman aktifnya belum struktur belum beraturan masih berserakan. Mungkin perasaan saya saat mengambil video tadi itu ya bisa dibilang ada peningkatan lah daripada sebelumnya walaupun masih berantakan belum beraturan penyampaian saya dan penjelasan untuk anak-anak yang akan menerima materi yang saya sampaikan banyak sekali kekurangan mungkin kalau sekali dua kali kita terapkan ke anak-anak mungkin belum bisa ya Kak ya mungkin butuh waktu berulang kali mungkin bisa anak-anak memahami tentang diferensiasi ini. Nah, terus SWOT-nya lagi setelah saya melakukan pengajaran apa Bapak Ibu analisis dari itu tadi udah saya analisis itu Kak. Sepertinya butuh tidak cukup sekali, mungkin berkali-kali menunjukkan karakter anak-anak itu bisa aktif menunjukkan keterampilannya baik itu dalam segi bertanya atau menerapkan yang pembelajaran materi yang kita kasihkan seperti itu. Terus apa yang Bapak renungkan dalam pembelajaran? Ya saya berharap mungkin kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan saya mungkin tidak menyerah di sini saja. Saya akan terus berjuang biar diferensiasi ini tadi berjalan dengan sempurna. Mungkin itu aja Kak. Ya, makasih Kak Bud. Silakan Kak Bahari. Nanti terakhir kita simpulkan ya Kak sama-sama ya Kak ya. Kak Bahari silakan Kak. Atau Kak Surya lah mau mana tahu ada juga nih idenya yang lebih atau ceritanya nih terkait aksi nyata walaupun belum diupload ya Kak ya. Kita bisa mengambil video yang sudah Kakak buat walaupun di luar konteks PKG. Silakan Kak Bahari lah atau Kak Surya nanti giliran berikutnya. Izin Kak Sandy, saya di jalan Kak Sandy, tapi hasil diskusi kami tadi sudah ada sama Kak Jai. Oh, Mungkin Kak silakan Jai nanti bisa memaparkan. Nah, siap. saya mau ke terjamat Kak Sandy. Siap Kak, hati-hati. Iya Kak. Ya, silakan Kak Jai atau Kak Surya ya, satu kelompok tadi ya. Mana nih Kak Jai?
Halo Kak Sen. Ya Kak, silakan Kak. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan hasil dari diskusi kelompok kami tadi, refleksi pembelajaran yang pertama tadi dalam what dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pola gerak dasar dalam mengenai strategi mengajar, dijelaskan tentang berbagai macam gaya mengajar yang dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu gaya mengajar yang saya coba terapkan dalam mengkombinasikan gaya mengajar komando, gaya mengajar resipropokal dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik dan mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga yang menerapkan modul 2.5 yaitu mengenai SEM untuk kegiatan perlombaan. Yang SOWAT dalam kegiatan praktek aksi nyata saya lakukan secara rasional. Saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar manipulatif. Nah, dalam permainan olahraga ini saya memberikan beberapa keterampilan mengenai keterampilan peserta didik dalam mencoba kegiatan tersebut. Tekniknya kalau dalam permainan sepak bola atau bola basket, menggiring bola sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan oleh guru. Kalau what setelah melaksanakan pembelajaran luring bersama fasilitator, kita memberikan proses pelaksanaan praktik aksi nyata, mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi. Kira-kira begitu aja Kak Sen. Siap. Kawan-kawan yang lain. Terima kasih Kak Surya. Silakan yang berikutnya. Berbagi pengalaman ya Kak ya terkait video aksi nyata yang kita buat. Nah, kakak-kakak sekalian dalam video itu tolong kakak ceritakan di sini kita diceritakan pengalaman terkait video aksi nyata. Apa saja yang kita jumpai, bagaimana perasaan kita. Kemudian setelah tahu itu kita melakukan pengajaran itu apakah atau apa yang Bapak analisis atau kakak-kakak analisis terkait apa yang sudah kita temukan di tahap itu. Nah, silakan Kak Wiki lah, tambahkan sedikit Kak. Kak Wiki, Kak Jai, silakan. Kak Rico. Kak Neneng lagi. Boleh, Kak Neneng. Silakan Kak Wiki atau Kak Rico, Kak Jai. Nih jarang saya dengar suaranya nih Kak Jai nih. Kak Wiki masih ada kan Kak Rico? Kak, boleh saya Baiklah, saya akan membagikan pengalaman saya tentang
video aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama yaitu apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata. Pengalaman saya yang pertama yaitu peningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Saya bisa menemukan bahwa siswa menjadi antusias ketika menerapkan metode pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua, perubahan sikap menjadi lebih menghargai pendapat orang lain dan lebih terbuka untuk bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri saat mengajar. Dan keempat, sebagai refleksi dan evaluasi diri. Kelima, meningkatkan keterampilan dalam penggunaan alat bantu. Itu pengalaman saya untuk melakukan aksi nyata, saat melakukan aksi nyata. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran? Dalam pengajaran, saya dapat melakukan refleksi bersama rekan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan profesionalisme dan menciptakan budaya profesionalisme di sekolah. Kemudian untuk SOWAT, setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan atau tunjukkan pemikiran kritis Bapak Ibu. Dalam pengajaran, pertama saya berdiskusi tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru lainnya. Dan yang ketiga, menganalisis hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pengajaran? Yang saya renungkan dalam pengajaran yaitu tentang emosional dan sosial. Guru harusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran dua arah. Dengan adanya banyak informasi dan sumber belajar, pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan dengan mengubah posisi atau tempat duduk siswa menjadi lingkaran besar. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi. Pelajaran berdiferensiasi berpusat pada siswa dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan minat siswa. Kemudian, yang NOWAT, yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut, saya melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran. Penilaian yang dapat dilakukan seperti observasi atau diskusi, dan ujian atau tugas akhir. Kemudian saya juga mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman dan pembelajaran mereka, serta bagaimana menerapkannya. Selain saya mengamati mereka secara langsung. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, Kak Sandy. Terima kasih. Ya, nanti bisa di-upload ya Kak di LMS ya Kak, tugas refleksi aksi nyatanya ya. Iya. Nah, baik kakak-kakak sekalian, setelah beberapa dari kakak-kakak tadi menyampaikan pengalaman serta analisis terkait refleksi dengan menggunakan kerangka Borton pada tahap WAT, SOWAT, dan NOWAT. Nah, untuk tahap WAT ini mungkin secara keseluruhan sama kita ya Kak. Mungkin kalau kita ungkapkan pengalaman kita, mungkin rata-rata ada kesamaan. Nah, di sini di tahap SOWAT, di sini saya pribadi tertarik di sini. Setelah kakak-kakak melakukan pengajaran, nah apa yang kakak-kakak analisis dari kegiatan yang kakak-kakak lakukan? Nah, kira-kira kalau kita analisis tahap aksi nyata ini, secara garis besar sudah
masuk ataukah belum apa yang sudah kita pelajari di PKG ini? Kira-kira gimana nih menurut kakak sekalian dalam pengajaran kita? Itu kita analisis ya Kak, sedikit video pembelajaran kita ya Kak ya. Kira-kira sudahkah termasuk kriteria atau seluruh yang sudah kita dapatkan di PKG ini sudah masuk ke dalam proses pembelajaran kita di aksi nyata? Nah, itu dulu yang kita analisis Kak. Ya, kita analisis sedikit. Kira-kira sudah menyeluruh atau sudah ada beberapa atau sebagian besar atau memang belum ada. Nah, terkait pembelajaran, ya Kak, terkait pembelajaran itu yang paling penting dalam pembelajaran kita itu menurut kakak-kakak sekalian itu apa dulu nih? Materi, kemudian peserta didik yang aktif atau seperti apa? Kalau menurut kakak-kakak sekalian nih, pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa? Tujuan yang akan kita capai. Ya, tujuan itu pembelajaran. Efektif berarti tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai. Nah, untuk menuju pembelajaran yang efektif itu, nah ini dia tadi yang saya pertanyakan yang lebih ke khususnya ya Kak ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita itu, kita harus melakukan atau menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Nah, di sini kita tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, jadi yang paling utama itu kita harus menciptakan dulu Kak lingkungan belajar, kenyamanan. Nah, kemudian dalam kenyamanan itu banyak. Ada lagi nanti indikator di dalam kenyamanan itu seperti menyusun rancangan pembelajaran. Itulah dia nanti modul ajar yang berdiferensiasi. Itu harus kita susun dulu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu. Nah, kemudian indikator berikutnya dalam kita menciptakan lingkungan belajar yang baik, kemudian yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu kita memodifikasi lingkungan belajar sesuai tujuan belajar dan karakteristik peserta didik kita. Nah, jadi utamanya ini juga termasuk di dalam rubrik penilaiannya Kak di aksi nyata. Yang pertama itu tadi menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi indikatornya tadi ada kita harus menyusun rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mempraktikkan atau memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, jadi intinya untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar itu kita harus bisa membuat dulu rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Nah, kemudian yang kedua, interaktif. Nah, di dalam pembelajaran atau video pembelajaran kita tadi, atau yang sudah kakak-kakak buat, kira-kira ada nggak timbal balik antara peserta didik dan guru? Nah, itu juga kita harus analisis. Ya, ada nggak timbal balik antara peserta didik dan guru? Adanya timbal balik juga antara peserta didik dan peserta didik. Nah, ada nggak dalam video pembelajaran kita itu? Nah, kalau kita contohkan pembelajaran yang ada terdapat di situ atau interaktif siswa di situ, siswa sama siswa ya Kak, itu biasanya ketika kita melakukan tugas kelompok kepada peserta didik. Nah, di sana biasanya nanti akan memancing peserta didik untuk saling bertanya atau menyampaikan ide
kemudian atau gagasan dalam materi pembelajaran. Nah, kita harus bisa menghidupkan suasana interaktif atau timbal balik di antara peserta didik. Begitu juga dengan peserta didik sesama peserta didik dan peserta didik sama guru. Nah, seperti itu. Kemudian indikator berikutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi. Nah, itu tadi dia saling berinteraksi sesama peserta didik. Nah, otomatis kalau di dalam pembelajaran kita ada interaktif atau timbal balik di antara guru dan peserta didik, itu sudah dikategorikan pembelajaran kita itu ada perubahan seperti dari awal kita membuat video awal atau pembelajaran awal kita. Kemudian ada lagi yang berikutnya, pemberian motivasi, kemudian seperti yang disampaikan Kak Neng tadi, sosial emosional. Nah, itu termasuk ke dalam efektivitas pembelajaran. Kita harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik kita supaya semangat, intinya semangat ya dalam mengikuti pembelajaran, kemudian fokus dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada beberapa lain lagi Kak di sini, yaitu pembukaan proses pembelajaran. Nah, kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan, kemudian memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian guru mengajak peserta didik berdiskusi terkait dari topik yang akan dibahas. Nah, jadi itu beberapa. Kemudian ada lagi nih yang paling utama di dalam pembelajaran kakak yang sudah kakak buat. Kira-kira ada nggak di situ kakak menerapkan penilaian otentik? Nah, di situ juga nanti masuk ke dalam rubrik penilaian. Nah, kira-kira ada nggak penilaian otentik yang kakak buat dalam video pembelajaran yang sudah diupload? Kemudian ada nggak SEM-nya? Otomatis tuh kalau SEM berarti di situ kita bisa melakukan langsung penilaian otentiknya. Penilaian otentik kemarin adalah penilaian yang langsung atau aktivitas langsung sesuai dengan kenyataan di keseharian peserta didik. Nah, itu kira-kira. Jadi sekilas apa yang sudah disampaikan terkait video pembelajaran atau refleksi. Semoga ada nanti perubahan di antara kakak-kakak sekalian dalam melaksanakan atau melakukan pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran terkait video yang kakak buat, kira-kira kakak-kakak ada nggak merefleksi dalam pembelajaran yang sudah kakak buat? Baik itu refleksi peserta didik atau itu refleksi guru. Nah, refleksi peserta didik biasanya kan kita melakukan tuh setiap materi yang kita lakukan, apa yang kurang di dalam pembelajaran kita. Nah, kira-kira gimana kakak-kakak sekalian? Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Mungkin Kak menyampaikan Siap. untuk mengenai mungkin secara pribadi untuk video saya memang saya akui itu tadi karena awalnya kan udah dirancang sedemikian rupa kan, tahu pas hari hanya nah itu ada terkendala itu, makanya memang yang jelas kurang sempurna lah mungkin. Ya, di situ proses apa belajar kita ya, Kak ya. Jadi untuk ke depan, jadi apa yang sudah kita dapat di PKG ini,
terkait pembelajaran. Intinya pembelajaran kita itu harus efektif. Ya Kak ya. Efektif itu Ya. berarti tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Nah, untuk mencapai itu tadi, itulah yang tadi yang saya sampaikan, kita harus memperhatikan tuh apa-apa saja yang akan atau yang bisa membuat pembelajaran kita efektif. Jadi mulai dari kita membuat modul, rancangan pembelajaran, kemudian menciptakan kenyamanan. Yang paling penting tuh yang awalnya menciptakan kenyamanan dulu, Kak. Nah, kita ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dulu. Kemudian ada indikator-indikator terkait lingkungan belajar ini yang nyaman itu seperti apa. Kita menyusun rancangan belajar, seperti modul. Kemudian apalagi tuh menciptakan atau memodifikasi peralatan atau sarana. Intinya kita membuat pembelajaran itu senyaman mungkin sehingga peserta didik nyaman. Kemudian seterusnya kita harus juga menciptakan atau melihat minat belajar siswa itu seperti apa. Nah, intinya pembelajaran berdiferensiasi ya Kak, kita ciptakan dulu, harus tahu dulu kita minat belajar siswa itu seperti apa. Nah, jadi harus sesuai dengan apa yang sudah kita dapat di PKG, sampai nanti di penilaian. Nah, penilaian otentik, kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu semuanya harus sesuai alur dalam modulnya. Nah, seperti itu. Silakan kakak yang lain yang ingin menyampaikan sebelum kita tutup. Sedikit Kak Sen. Siap Kak. Ini mohon maaf nih agak ribut sedikit di jalan kan. Boleh Kak, boleh Kak. Kalau dari sedikit pengalaman saya dalam pengambilan senjata kemarin itu mungkin sebagian besar sudah tercapai lah, adalah indikator-indikator pembelajaran kita PKG selama ini yang diterapkan dalam aksi nyata. Namun di sini ada kendala mungkin sehingga ada beberapa hal yang tidak tersampaikan karena kita dihukum oleh waktu Kak Sen, cuma 30 menit gitu kan. Kita memburu waktu sehingga proses yang sudah kita rancang di dalam modul itu ada beberapa yang tidak tersampaikan. Contohnya yang punya saya itu sudah ingat nih, kita kan diburu waktu nih 30 menit. Kita mengingat hal-hal yang penting yang harus kita sampaikan pada siswa. Rupanya masih ada hal yang tidak tersampaikan. Contohnya, kalau saya itu baru saya koreksi lagi video saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Mungkin karena didesak oleh waktu tadi gitu. Karena untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi ini dan menerapkan STM dan penilaian autentik itu butuh waktu yang lama kayaknya. Ya, kalau untuk 30 menit memang ya, kalau untuk waktu 30 menit dengan materi yang untuk anak SMA ya Kak, mungkin ya kurang. Iya. Di pemanasan sudah itu kita melakukan asesmen awal, membuatkan soal pada siswa kan. Di situ kan kita itu tuh untuk mengetahui di mana kekurangan anak, minat anak itu. Jadi kita lakukan asesmen awal itu di situ sudah memakan waktu yang lama begitu. Cuman tetap dijalankan mungkin tidak sempurna kalau yang di aksi nyatanya. Mungkin kalau kita butuh waktu yang lama lagi mungkin akan lebih tercapai segala indikator-indikator itu Kak. Ya. Gitu, Kak. Siap. Jadi ini ya Kak, terkait apa yang disampaikan Kak Bahari. Dalam segi waktu, ya mungkin kalau untuk 30 menit itu kalau kita singkat-singkat aja mungkin ada yang ketinggalan. Jelas ada yang ketinggalan ya Kak. Apalagi kalau untuk materi anak SMA dengan siswa yang lumayan kalau kita buat praktek kemarin kalau saya lihat video Kak Bahari ya. Kemudian terkait itu semua, yang jelas kita di sini harus sudah berubah paradigma kita.
mulai dari yang sebelumnya kita tidak atau masih menggunakan paradigma yang lama, setelah kita mempelajari atau mengikuti pelatihan di PKG ini, mudah-mudahan semua di antara kita, semua lah, nggak di antara ya kayak semua kita ini, kakak-kakak sekalian dan yang lain, itu akan merubah paradigma kita dalam proses belajar di sekolah. Ya Kak, mulai dari cara mengajar, gaya mengajar, semua apa yang sudah kita pelajari itulah nanti yang kita bawakan ke aksi nyata di sekolah kita masing-masing. Nah, mungkin seperti itu. Jadi yang disampaikan Kak Bahari dan apa yang sudah saya lihat di video pembelajaran Kak Bahari, nah di situ sebagian besar sudah kelihatan. Nah, itulah yang saya mau dari awal itu kita bandingkan dengan video kita awal itu jauh perubahannya. Nah, begitu juga nanti setelah selesai di pembelajaran atau pelatihan kita ini, itu akan terbawa terus-menerus di pemikiran kita. Jangan ada lagi nanti menggunakan kita paradigma yang lama. Nah, jadi sekarang proses pembelajaran itu kalau bisa memang harus berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi aktif lebih banyak peserta didik yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran. Apalagi kalau bisa kita menciptakan suasana belajar di situ peserta didik saling beradu tanggapan atau saling memberikan timbal balik. Biasanya kalau di pembelajaran itu yang bisa menimbulkan interaktif siswa yang lebih banyak atau timbal balik peserta didik yang lebih banyak itu biasanya dengan model pembelajaran penemuan masalah, bisa juga dengan project basis learning atau pembelajaran berbasis proyek ya Kak. Contoh misalnya nih Kak Bahari mengajarkan materi senam. Kak Bahari bisa memberikan atau membuat model pembelajaran dengan project basis learning. Kak Bahari bisa menugaskan siswa membuat gerakan senam dengan peraturannya sendiri atau dengan gerakannya sendiri. Nah, seperti itu kira-kira contoh. Jadi nanti ketika peserta didik itu membuat karyanya dengan kelompoknya masing-masing itu, bisa nanti mereka saling timbal balik atau saling menanyakan terkait materi, berikut juga dengan materi-materi yang lainnya, seperti itu Kak. Nah, berarti kakak-kakak sekalian sebagian besar atau lebih bagus lagi kita memang sudah paham di sini terkait pembelajaran yang sudah kita dapat, terkait paradigma pembelajaran di PJOK. Oke Kak? Ada lagi yang ingin ditanyakan Kak atau yang disampaikan? Silakan. Kak Bud, Kak Jai. Pas, Kak. Oke. Kak, pas. Kita stop dulu Kak ya. Aktifkan dulu Kak kameranya Kak. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kita di Tatap Maya yang ke-14 terkait refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak upload. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian yang kurang sesuai. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin saya stop dulu ya Kak ya.